Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kalian tahu nggak sih kalau mantan itu kayak duit gajian yang cuma numpang lewat doang? Dan untuk menemani waktu santai kalian, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh ketua dari geng Yakuza. Namun ketika ia akan menjalankan misinya, ia mendapati dirinya telah terkena racun yang sangat mematikan. Dan ia hanya mempunyai waktu 24 jam untuk bisa hidup. Karena tidak ingin mati sia-sia, ia pun bertekad melakukan balas dendam dan memburu orang yang telah meracuni dirinya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, so langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita bermulai di kota Osaka. Terlihat dua orang pembunuh bayaran bernama Farik dan Kate sedang merencanakan pembunuhan salah satu anggota dari geng yang paling disegani di Jepang, yaitu Yakuza. Setelah melakukan beberapa persiapan, Kate yang bertugas sebagai eksekutor langsung mencari lokasi yang aman untuk membidik targetnya. Setelah berada di posisi yang dirasa cukup aman, tidak lama kemudian target yang Kate incar mulai menampakkan dirinya. Akan tetapi, Kate kaget karena ia melihat ada seorang anak kecil berada di dekatnya. Namun dengan terpaksa, Kate harus secepat mungkin menghabisi targetnya. Dan kemudian dengan sekali tembak, timah panas pun langsung bersarang di kepala si target. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah kejadian di Osaka, Kate tidak bisa melupakan kejadian itu. Lalu ia pun memberitahukan kepada Farik bahwa ia berniat untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun Farik mencoba menenangkan Kate karena masih ada tugas terakhir yang harus ia kerjakan. Dan setelah itu Kate pun bebas melakukan apa saja. Beberapa hari kemudian terlihat Kate sedang berada di sebuah tempat untuk bisa menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Steven yang ingin berkenalan dengan Kate. Dan setelah itu mereka pun menghabiskan malamnya di sebuah hotel. Setelah bermatap-matap dengan Steve, tiba-tiba Farik memberikan kabar bahwa Kate harus segera bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Lalu Kate pun langsung bersiap menuju lokasi yang sudah Farik berikan. Dan kemudian dengan tatapan yang tajam, Kate pun mulai membidik targetnya. Namun ketika Kate hendak menembak, Kate merasakan sesuatu yang aneh terjadi kepada dirinya. Sampai pada akhirnya Kate tidak bisa menyelesaikan misinya. Karena gagal, Kate berusaha melarikan diri dari tempat itu. Karena orang yang coba Kate bunuh adalah bos dari geng Yakuza, tentu saja Kate tidak semudah itu bisa melarikan diri. Singkat cerita, Kate yang tersadar dari pingsannya ternyata sudah berada di salah satu rumah sakit. Kemudian datanglah seorang dokter yang membawa hasil pemeriksaan terhadap dirinya. Si dokter memberitahukan bahwa mereka menemukan sebuah racun yang mematikan di dalam tubuh Kate. Mendengar itu, Kate langsung bertanya kepada si dokter tentang penawar dari si racun. Dan ternyata racun itu merupakan jenis baru yang belum ada penawarnya. Lalu si dokter juga memberitahukan bahwa Kate hanya bisa bertahan hidup tidak lebih dari 1 hari. Setelah mengetahui itu, Kate langsung melarikan diri dari rumah sakit karena Kate menyadari bahwa Steve yang telah meracuninya saat mereka berada di hotel. Karena sebelumnya Kate mengetahui alamat si Steve, ia pun langsung menuju ke tempat di mana Steve tinggal. Beberapa lama kemudian, Kate pun berhasil menemukan Steve sedang bersama istrinya. Kemudian Kate bertanya kepada Steve kenapa ia meracuninya. Akan tetapi Steve tidak mengetahui bahwa itu adalah racun. Karena ia hanya disuruh oleh seorang pria bernama Sato yang mengelola sebuah klub milik Yakuza. Setelah mengetahui semuanya dari Steve, Kate pun langsung menemui Farik dan memberitahukan apa yang telah ia alami. Kate mengatakan bahwa ia mencari siapa dalang yang telah meracuninya.
Farik memberitahukan orang yang gagal Kate bunuh adalah seorang pria bernama Kijima yang merupakan orang tertinggi di geng Yakuza. Karena Kijima adalah kakak dari orang yang telah Kate bunuh, mungkin saja ia menyuruh orang untuk balas dendam. Lalu Kate menanyakan tentang seorang pria bernama Sato, namun Farik hanya mempunyai sedikit informasi mengenainya. Akan tetapi ia tahu di mana Sato berada. Berbekal informasi yang diberikan oleh Farik, tanpa banyak berpikir, Kate pun langsung menuju tempat itu. Di tempat lain terlihat beberapa orang dari geng Yakuza sedang asik berkumpul di suatu tempat makan. Tidak lama kemudian muncullah Kate yang hanya sendirian masuk ke sarang macan. Lalu Kate mulai bertanya kepada Sato kenapa ia meracuni dirinya. Dengan rasa takut, Sato pun menjawab bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Kijima. Lalu Kate menanyakan kepada Sato bagaimana ia bisa bertemu dengan Kijima. Akan tetapi Sato tidak mengetahui keberadaannya. Karena kesal dan tidak puas dengan jawaban Sato, dengan santainya Kate langsung mengeksekusinya. Mendengar ada suara tembakan, anak buah Sato pun langsung menuju tempat itu. Namun Kate yang sudah terkepung dengan santainya masih menanyakan di mana Kijima. Akan tetapi mereka hanya terdiam dan tidak memberitahukan apa yang Kate inginkan. Dan setelah itu dengan kesalnya Kate mulai menyerang mereka hingga terjadilah perkelahian hebat antara Kate dan anak buah Sato. Namun Kate tidak gentar sedikit pun. Dengan keahlian bertarungnya, Kate mampu menghadapi gempuran anak buah Sato hingga mampu mengobrak-abrik tempat itu. Dan dengan bengisnya Kate berhasil menghabisi satu persatu anak buah Sato. Setelah berhasil menghabisi Sato dan anak buahnya, Kate pergi menuju suatu tempat untuk bisa bertemu dengan keponakan Kijima. Ketika sudah berada di lokasi, Kate berhasil menemukannya dan ternyata ia adalah seorang gadis yang Kate lihat pada waktu Kate membunuh adik Kijima. Singkat cerita, ketika Kate berhasil menemukan keponakan Kijima yang bernama Ani, tanpa basa-basi Kate langsung meminta Ani untuk menghubungi pamannya. Akan tetapi si Ani tidak bisa karena selama ini yang menghubunginya adalah seorang pria bernama Renji. Ketika Ani sedang menghubungi Renji, Kate langsung memberitahukan bahwa ia telah menyandra Ani. Lalu Kate mengajak Renji untuk menemuinya, dan jika Renji tidak bersama Kijima, maka Ani akan ia bunuh. Setelah lama menunggu, anak buah Renji yang bernama Shinjo muncul di hadapan Kate. Akan tetapi Kate tidak melihat penampakan dari Kijima. Kemudian Shinjo meminta Kate memberitahukan di mana Ani. Namun karena Kate tidak melihat Kijima, Kate pun menolak memberitahukannya. Mendengar itu, Shinjo pun langsung menyerang Kate. Akan tetapi dengan santainya Kate masih bisa menghadapi Shinjo dan anak buahnya. Namun melihat banyaknya anak buah Shinjo, sepertinya Kate tidak bisa dengan mudah melarikan diri. Ketika mendengar suara tembakan, Ani yang disembunyikan oleh Kate berusaha melepaskan diri agar ia bisa pergi dari tempat itu. Setelah berhasil melarikan diri, kemudian Ani pun bertemu dengan Shinjo. Akan tetapi Shinjo tidak menolong Ani, melainkan malah ingin membunuhnya. Namun di waktu yang tepat, Kate pun datang dan langsung menembaki Shinjo hingga ia pun tewas. Ketika berhasil membunuh Shinjo, Kate memberitahukan kepada Ani bahwa ia sedang sekarat karena Kijima telah meracuni dirinya dengan racun yang sangat mematikan. Lalu karena iba, Ani menawarkan bantuan agar ia bisa menolongnya dan tetap bersama Kate, karena tidak ada lagi tempat aman selain bersamanya. Kemudian Kate dan Ani mulai merencanakan sesuatu agar bisa bertemu dengan Renji. Ani memberitahukan kepada Kate bahwa ada seseorang yang bisa membawa Kate kepada Renji, dan orang itu adalah Jojima yang merupakan tangan kanan Renji. Akan tetapi Kate tidak bisa masuk dengan mudah ke tempatnya karena sangat ketat sekali penjagaan di sana. Mendengar itu, Kate memiliki sebuah rencana agar ia bisa masuk ke tempat Jojima.
Kate meminta bantuan Annie untuk bisa mengalihkan perhatian para penjaga. Dan setelah itu dengan cepat Kate akan masuk ke tempatnya. You're so cool. Setelah beberapa lama, akhirnya Annie sampai di tempat Jojima. Ketika Annie bertemu dengan Jojima, tidak lama kemudian Kate pun datang dan langsung menanyakan di mana Renji. Namun dengan santainya Jojima menolak memberitahukan keberadaan Renji. Dan kemudian Jojima pun langsung menyerang Kate, hingga terjadilah duet maut antara mereka. Kali ini Kate mendapatkan lawan yang cukup merepotkan dirinya, karena Jojima mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada Kate. Melihat Kate yang sedang kesulitan, Annie pun mencoba membantu, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Namun ketika Jojima hendak membunuh Kate, dengan cepat Annie datang dan langsung menghajar Jojima hingga ia pun tewas. Setelah berhasil melumpuhkan Jojima, Annie memiliki cara untuk menemukan Renji. Annie memberitahukan kepada Kate bahwa ia bisa melacak sinyal handphone milik Renji dengan menggunakan pelacak seluler milik Jojima. Singkat cerita, setelah mengetahui di mana Renji, dengan beraninya Annie pun menghadang Renji yang sedang menuju suatu tempat. Kemudian dengan senjatanya Kate langsung menghabisi anak buah Renji. Dan kemudian tanpa basa-basi Kate langsung menanyakan di mana Kijima berada. Akan tetapi Renji hanya memberikan kisi-kisi di mana Kijima berada. Setelah mendengar itu, sepertinya Annie mengetahui di mana Kijima. Ketika sudah mengetahui di mana Kijima berada, Kate langsung menghubungi Farik bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Kate juga menyadari bahwa tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan efek dari racun. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Farik dan ia juga meminta Farik untuk datang dan mengambil mayatnya. No more questions. Setelah beberapa lama, akhirnya Kate sampai di sebuah rumah di mana Kenji berada. Dengan tertati-tati dan tubuh penuh luka, tanpa rasa takut, Kate terus masuk ke rumah itu. Dan anehnya, rumah itu tidak ada satupun anak buah Kijima yang menjaganya. Ketika Kate sudah berada di dalam rumah, ia melihat Kijima yang sedang duduk santai menunggu dirinya. Kemudian Kijima mencoba menjelaskan tentang kebenaran dari semua masalah ini. Dan ternyata orang yang meracuni Kate adalah Renji. Renji. Pada awalnya Kate tidak mempercayai itu. Lalu Kijima pun memberitahukan siapa orang yang telah membantu Renji untuk mewujudkan ambisinya agar ia bisa menjadi ketua dari geng Yakuza. Ternyata orang itu adalah Farik, orang yang telah memanfaatkan Kate untuk membunuh Kijima dan keluarganya agar Renji bisa menjadi ketua. Mengetahui itu, sepertinya Kijima dan Kate telah dikhianati oleh orang terdekat mereka. Namun Kijima malah merasa kasihan terhadap Kate karena ia telah dimanfaatkan oleh Farik, dan kemudian Kate akan dibuang seperti sampah. Namun setelah memberitahukan semuanya kepada Kate, Kijima pasrah jika Kate tetap akan membunuhnya. Di luar rumah, ketika Annie sedang bingung memikirkan apa yang akan dilakukan, tiba-tiba muncullah Farik dan menanyakan di mana Kate berada. Akan tetapi dengan juteknya, Annie tidak menjawab pertanyaan Farik. Get lost. Kemudian Farik memberitahukan kepada Annie siapakah orang yang telah membunuh ayahnya. Kate? Tidak lama kemudian, setelah melihat Kate yang telah membunuh Kijima, Annie pun marah karena Kate adalah orang yang membunuh ayahnya. Mengetahui itu, Kate mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Akan tetapi Annie yang sudah murka langsung menembakkan senjatanya hingga Kate pun tewas. Ketika Annie berpikir Kate sudah mati, ia pun pergi bersama Farik meninggalkan tempat itu. Ternyata Farik membawa Annie ke tempat Renji. Kemudian Farik marah kepada Renji karena telah mencoba membunuh Kate. Akan tetapi Renji mengelak karena Farik adalah otak di balik pembunuhan Kate. Lalu Annie yang berada di situ akhirnya mengetahui kebenaran dari semua kejadian itu. Setelah Annie pergi, tidak lama kemudian Kate pun bangkit dari kematiannya. Kemudian Kijima yang ternyata masih hidup datang membantu Kate.
Sepertinya kali ini Kijima dan Kate akan berduet untuk melawan Renji dan Farik. Tidak lama kemudian dengan santainya Kate datang ke markas Renji. Namun kali ini Kate datang dengan dibantu oleh Kijima dan anak buahnya. Lalu mereka pun membantai semua anak buah Renji yang sedang berjaga di tempat tersebut. Melihat Kate dan Kijima datang ke tempatnya, Renji dan Farik sepertinya nampak ketakutan. Kemudian Farik langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuat barikade penjagaan. Setelah itu Farik menyuruh Renji untuk menghadapi Kijima dan Farik akan mencoba menghentikan Kate. Di tempat lain, Kate dan anak buah Kijima masih terus masuk untuk mencari keberadaan Renji dan Farik. Akan tetapi Kate harus bisa melewati anak buah Farik yang sudah menunggu mereka. Namun dengan keahlian tempurnya Kate berhasil menghabisi lawan-lawannya. Akan tetapi Kijima dan anak buahnya yang sudah berada di dalam gedung akhirnya berhasil menemukan Renji. Kemudian Kijima memberikan sebuah pedang kepada Renji untuk menantangnya berduel 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi ketua dari Yakuza. Setelah itu Farik yang telah menjadikan Anisandra tidak terkejut karena Kate dengan mudahnya mengalahkan anak buahnya. Namun Kate tidak menghiraukannya. Kate kemudian meminta maaf kepada Ani atas apa yang telah ia lakukan kepada ayahnya. Dan setelah Kate meminta maaf kepada Ani, Farik dan Kate pun saling tembak. Namun Kate berhasil menembak titik vital di tubuh Farik hingga Farik tidak bisa lagi bertahan. Dan kemudian Farik pun tewas. Tidak lama kemudian karena Kate sudah mencapai batasnya, akhirnya Kate pun menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas di pelukan Ani. Dan setelah itu film pun